Sama Rainer Budiarto, welcome back to my channel teman-teman. Kali ini saya ingin membahas apa itu resesi seks yang kerok kelahiran Korea Selatan merosot tajam. Saya mengambil berita ini dari Detik Health, detikhealth.com, grupnya detik.com. Teman-teman, sebelum saya lupa, resesi seks itu bisa terjadi dimanapun ya. Kebetulan ini yang lagi dibahas berita ini adalah yang di Korea Selatan, tapi ini sifatnya global. Teman-teman, resesi itu apa? Resesi itu adalah, tahulah, kesulitan kan. Resesi itu macam-macam. Ada yang kita sering dengar ekonomi, resesi ekonomi. Jadi itu seperti ini, paralel teman-teman. Sama seperti hidup di dunia berdampingan, sama ada ekonomi, resesi ekonomi, ada resesi seksual. Makanya ini semua setara ini. Penyebabnya apa? Ada pasti ya penyebabnya ada di ekonomi juga atau enggak mental health. Resesi mental itu belum ada yang ngebahas tuh kali ya. Oke, kita bahas dulu ini dikutip dari detikhealth.com. Apa itu resesi seks? Sejumlah negara termasuk Korea Selatan mengalami kondisi tersebut. Hal inilah yang memicu negara tersebut mengalami krisis demografis lantaran banyak wanita yang berhenti melahirkan. Kita nggak ngerti ya, perempuan berhenti melahirkan itu karena resesi seks ini. Ya, penyebabnya resesi seks sehingga berhenti melahirkan ya bisa jadi tadi ekonomi, salah satunya ekonomi atau enggak kesehatan mental. Itu menurut saya. Kita lanjutkan ya beritanya. Dikutip dari FP News, negeri ginseng ini hanya mencatat tingkat kesuburan 0,81% pada 2021 berdasarkan data pemerintah. Kesuburan itu 0,81%. Kesuburan apa? Jadi kesuburan itu kalau nggak subur tidak terjadi pembuahan. Logikanya ya, kesuburan itu berhubungan dengan tingkat fertilitas, tingkat kemampuan bereproduksi, mengandung sehingga terjadi pembelahan sel embrio ya, sehingga sel telur dibelah, dibuahi sehingga menjadi embrio yang bakal anak, dia makin besar menjadi bayi, janin, berkembang kayak gitu teman-teman. Idealnya satu negara harus memiliki tingkat kesuburan 2,1% untuk menjaga populasi. Ini jadi ada lagi resesi kesuburan. Penyebab resesi seks salah satunya kesuburan. Mungkin kesuburan berpengaruh jadi kurang subur itu karena stres. Balik lagi, stres, pikiran, time management, pekerjaan, banyak pikiran ya itu dia. Kemudian pola hidup, gaya hidup, sehingga dia nggak subur, dia nggak bisa punya keturunan. Karena memiliki keturunan itu, reproduksi itu nggak seperti sulap atau kita memesan makanan langsung dibuat atau kita masak makanan bisa langsung jadi, enggak. Ya, ini yang saya tahu ya, itu ada waktu-waktunya. Kalau perempuan, wanita kan ada waktu suburnya. Kemudian dari prianya harus subur juga, harus sehat juga. Agar janinnya itu akan sehat, akan bagus, berkembang, nggak ada cacat, nggak ada meninggal, nggak ada mati, seperti itu. Itu kesuburan. Kita lanjut. Idealnya, oke, ini udah 2,1% ya, untuk menjaga populasi dari total penduduk kali ya, apa total wanita saya nggak tahu. Tidak ada angka resmi berapa banyak warga Korea Selatan yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak. Namun saya juga bingung nih, tidak menikah atau memiliki anak, yang memilih itu nggak ada angka resmi memang. Ya udah. Namun catatan dari Badan Statistik Nasional menunjukkan ada sekitar 193.000 pernikahan di Korea Selatan tahun lalu, turun dari puncaknya 430.000 pada tahun 1996. Hampir 200, hampir setengahnya turun. Data badan tersebut juga menunjukkan sekitar 260.600 bayi lahir di Korea Selatan tahun lalu. Sementara puncak kelahiran di negara tersebut mencapai 1 juta pada tahun 1971. Kalau ini bahasnya tidak menikah atau memiliki anak, tidak memiliki anak kali ya. Ini turun karena bisa jadi nih salah satunya tadi kesuburan.
Bicara tentang itu, lantas apa yang dimaksud dengan resesi seks? Simak penjelasan berikut ini. Dikutip dari jurnal The Atlantic, istilah resesi seks merujuk pada penurunan rata-rata jumlah aktivitas seksual yang dialami suatu negara sehingga mempengaruhi tingkat kelahiran yang rendah. Oh, apapun itu, jadi aktivitas seksualnya itu menurun, apapun sebabnya. Nah ini bawahnya ada dibilang penyebab resesi seks. Adapun fenomena ini umumnya bisa terjadi akibat sejumlah faktor, diantaranya menemukan kesenangan dengan cara lain. Oh, wajar juga ya, zaman dulu kan belum ada internet, zaman sekarang ada internet, semua mau dicari apa ada. Jadi nggak butuh kali sama makhluk hidup yang lain, dengan pasangan, dengan lawan jenis, mungkin jadi ini telah tergantikan dengan virtual, dengan dunia maya, kesenangan di dunia maya atau cara lain di dunia maya. Dari tahun 1992 hingga 1994, jumlah pria di Amerika melaporkan masturbasi dalam minggu tertentu meningkat 2 kali lipat menjadi 54%. Di tahun 92 sampai 94. Itu udah lama kan? Sekarang itu sudah 90 ya, 20 tahun lalu. Begitu juga jumlah wanita meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 26%. Selain di Amerika hingga Korea Selatan, artikel ekonomis baru-baru ini mengungkapkan kaum muda di Jepang memandang seks sebagai mendokusai atau melelahkan. Melelahkan ya, melelahkan karena apa? Karena capek pikiran untuk bekerja atau apa? Karena tuntutan pekerjaannya tinggi atau bagaimana? Kurang kreativitas atau karena ekonomi ya, inflasi. Jadi apa maksudnya, daya beli harus tinggi. Karena Jepang segala itu biaya hidupnya. Tadi yang saya mau bahas adalah biaya hidupnya tinggi. Jadi melelahkan itu karena apa? Karena sibuk bekerja, harus membayar biaya hidup yang tinggi. Bukannya tapi kalau biaya hidup tinggi, jika kita memiliki pekerjaan, berarti penghasilan kita tinggi. Kecuali kita tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, itu lain cerita lagi. Jadi ini feedback, dan ini bersifat kepada masing-masing orang, masing-masing individu. Tidak bisa sama antara satu individu dengan individu yang lain. Ya, jadi kalau kita punya spirit untuk maju, kita tidak perlu khawatir. Kita akan terus mencari jalan untuk kita bisa memiliki keturunan kita gitu. Ya, kalau kitanya pasif, kitanya diam, kita tidak mau maju, ya ini kena resesinya menjalar. Oke, karenanya mereka lebih sering mengunjungi toko onakura untuk masturbasi di depan karyawan wanita. ini mah yang untung itu yang punya toko. Yang punya toko ini ide bisnisnya jalan. Cuman kan itu di Jepang, di Indonesia mana bisa. Misalnya di negara lain seperti Indonesia, itu mana bisa sih toko-toko seperti itu kan, tokonya itu jadi tutup-tutupan, nggak ada yang terbuka. Mungkin kalau di Jepang udah langsung ini, negaranya aja udah beda. Jadi ini contoh yang di Jepang aja ya, di negara maju negara maju yang maksudnya tingkat biaya hidupnya juga tinggi, walaupun nilai terhadap dolarnya itu juga nggak gitu, itu biasa aja ya banding rupiah, pembandingnya dibanding dengan euro juga kan. Satu euro kalau di Indonesia bisa 15-17 ribu misalnya. Jepang mungkin berapa ya, 100 atau 1000 rupiah per 1 yennya, saya kurang hafal. Pokoknya tapi biaya hidupnya tinggi yang saya dengar di Jepang gitu. Jadi nggak ngerti, tapi kok dia bisa alihkan ke yang lain. Mendingan konsentrasi untuk bagaimana bisa maju gitu kan, dibanding hambur-hambur uang membayar ke perusahaan untuk mengatasi masalahnya dia sendiri gitu. Itu kan bisa keluar duit ke toko onakura untuk tempat seksual seperti itu kan berbiaya. Kalau dia misalnya mau membayar, itu haknya dia, berarti nggak bisa salahin dia itu kurang uang atau gimana. Itu bukan kurang uang kalau mau hedon, mau entertainment, dapat hiburan seperti itu. Selain itu, adanya kemudahan untuk mengakses internet. Seseorang
lebih mudah untuk mengakses pornografi yang kemungkinan berkontribusi pada lonjakan masturbasi dengan perluasan resesi seks. Dia bilang internet. Tapi gini ya, internet itu tiap-tiap orang beda-beda. Ada introvert, extrovert, ada yang bosan, ada yang mau nggak suka dunia maya, ada yang sukanya dunia real, nggak suka yang palsu-palsu, nggak suka kepalsuan hidup, nggak suka yang fake, tapi maunya real asli. Seperti saya, ya senengnya asli. Itu sebagai hiburan, sebagai platform yang kita bisa gali untuk mendunia. Misalnya kita membuat YouTube seperti saya gitu, tapi bukan untuk yang negatif, untuk yang kesenangan, tapi apalagi menghamburkan uang. Mendingan kita tabung, mencari orang yang benar yang bisa bekerja sama dengan kita. Sama seperti kita berusaha, memiliki usaha, itu kan juga kita analisa kan. Nggak bisa kita asal nembak-nembak peluru gitu. Mau usaha ini, belanja modal ini, tapi modalnya nggak kepake, barangnya nggak kepake, untuk apa? Sama kita asal buang-buang uang, tapi kita nggak bisa nikmatin, nggak bisa pakai barangnya, hanya sementara aja. Itu kan penghabisan uang. Mendingan kita tabung atau bantu orang yang membutuhkan. Jadi ini agak kontradiktif ya. Jadi mungkin orang-orangnya memang kurang wawasan gitu untuk maju. Kurang wawasan itu berimplikasi menjadi resesi macam-macam. Salah satunya ini, dampaknya apa? Tidak memiliki keturunan gitu, atau belum memiliki keturunan dan tidak mau mengusahakan. Itu namanya resesi ya. Kecuali dia mau maju, resesinya akan berakhir. Ini mau berakhir atau enggak, itu aja. Resesi itu mau kita lewati masanya atau enggak, dan tiap-tiap orang beda. Seperti orang meninggal, tiap-tiap orang waktunya berbeda. Orang lahir, tiap-tiap orang lahirnya berbeda gitu. Selain itu, adanya kemudahan untuk mengakses internet. Seseorang lebih mudah untuk mengakses pornografi yang kemungkinan berkontribusi pada lonjakan masturbasi dengan perluasan resesi seks. Seks menyakitkan. Nah, ini salah satu penyebabnya lagi. Menyakitkan itu bisa dari laki-laki dan bisa dari perempuan. Itu menurut saya lagi ya. Pikir sendiri aja. Ya, pikir sendiri. Kalau yang belum tahu, Google maksudnya apa. Ya, menyakitkan karena apa? Apanya? Karena itunya sempit. Oh, karena itunya kurang cinta, mungkin kurang suka, sehingga tidak ada passion, tidak ada gairah. Cari yang bisa membuat gairah. Cari yang jangan main-main. Cari yang betul-betul suka. Cari yang jangan dijodoh-jodohkan. Cari yang betul-betul sesuai keinginan kita, desire kita. Kalau belum ada, tahan, tapi kita mau maju gitu. Mau maju, intinya itu kuncinya. Penyebab resesi seks berikutnya adalah seks yang menyakitkan. Menurut sebuah penelitian pada 2012 oleh Debbie Herbenick, seorang peneliti seks di University of Indiana di Bloomington, sebanyak 30% wanita mengalami rasa sakit terakhir kali mereka melakukan hubungan seks. Bisa juga mereka misalnya di negara bebas maju, ini masih muda, masih kecil, mungkin berhubungan seksual, mungkin. Jadi belum siap organ-organnya, sehingga menjadi sakit karena belum siap, karena masih kecil mungkin ya, belum sesuai daya tahannya, tingkat kekebalannya, macam-macam tuh, banyak faktor, ukurannya. Jadi itu menyebabkan trauma. Jadi ini pinter-pinter nih, kenapa bisa begitu? Dianalisa kenapa bisa begitu. Yang penting kitanya mau maju, mau memperbaiki, mau lebih mudah semuanya, lebih bisa indah semua ke depannya atau enggak. Permasalahan ekonomi. Ahli epidemiologi Swedia Peter Ueda dan rekannya menganalisis data Amerika Serikat dari 4.291 pria dan 5.213 wanita. Wanita lebih banyak ya. Dulu saya pernah baca juga, wanita lebih banyak memang. Cuman kan ada yang sudah berumur, yang masih muda-muda makin sedikit. Jadi tergantung kita mau dapat yang mana gitu. Dan itu kan tersebar di seluruh dunia atau di wilayah mana. Ada yang di sini wanitanya sedikit. Kalau permainannya mainnya di wilayah yang sedikit juga repot. Jadi makanya ada media sosial. Ada ya, kita harus berani, kita harus bijaksana melihat potensi wanita di mana, yang kita suka di mana. Kita jadi nggak pasif gitu. Kita mau mencari, kita mau mendapat yang terbaik, kita berdoa gitu pada yang di atas gitu.
menemukan bahwa antara tahun 2000 hingga 2018 tidak aktifnya seksual meningkat di antara pria berusia 18 hingga 24 tahun dan 25 hingga 34 tahun, sedangkan wanita berusia 25 sampai 34 tahun. Permasalahan ekonomi lagi. Jadi dibalik bahwa ahli epidemiologi Swedia jadi menganalisis itu data di Amerika Serikat dari 4.291 wanita dan bahwa antara tahun 2000 dan 2000 tidak aktifnya seksual meningkat di antara pria. Tidak aktif ya. Antara 18 sampai 24 dan 25 itu tahun 2000 hingga 2018. 2000 hingga 2018 tidak aktif. Maksudnya nggak aktif gimana? Saya juga bingung ya. Di Amerika nggak aktif usia 18 sampai 24. Apa pada sadar nggak mau aktif di muda-muda? Apa malah sebelum mungkin lagi kalau negara bebas lebih negara bebas di umur di bawah 18 sudah mengalami jadi yang tadi hubungannya itu dengan yang seks menyakitkan. Jadi kalau lebih dari 18 tahun itu udah pernah gitu. Jadi nggak dihitung yang tingkat keaktifannya, nggak dihitung lagi, bisa juga. Jadi kita belum tahu ini kenapa nggak aktif. Nggak aktif itu kenapa? Jadi karena permasalahan ekonomi ya dibilangnya. Karena dia udah bilang permasalahan ekonomi. Ya mungkin karena tingkat penghasilannya menurun atau bagaimana, atau tingkat penghasilannya kurang, jadi kurang aktif. Dan dia yang analisanya itu dari 4.291 pria dan wanitanya lebih banyak. Berarti yang lebih banyak bekerja pria kali ya daripada yang wanita. Oh my god. Jadi saya kurang paham juga ya. Itu apa tingkat penghasilannya itu lebih rendah apa enggak? 18, 24, 25, 34 tidak aktifnya seksual meningkat di antara pria antara tahun 2000 sampai 2018. Nah ini kita bersyukur misalnya di Indonesia dengan biaya hidup yang terjangkau, dengan biaya hidup yang disesuaikan dengan penghasilan, jadi nggak over limit, jadi nggak inflasi secara besar-besaran untuk tingkat uang yang beredar, dengan tingkat uang yang dikeluarkan, dengan tingkat output hasil yang bisa didapatkan. Itu kalau di Indonesia itu kan kalau di Indonesia itu kita bersyukurnya biaya hidupnya lebih rendah kayak gitu kan. Itu kita bersyukur. Jadi misalnya pendapatan kita agak menurun atau enggak agak rendah, dengan biaya hidup yang terjangkau kita masih bisa cover biaya hidup kita. Gitu kita bersyukur. Makanya ini kan beda negara. Itu bicara di Amerika yang gajinya dolar. Oke, boleh dolar tapi biaya hidupnya berapa? Kos pengeluaran hariannya, biaya sewa berapa semua. Jadi nggak ngaruh mau gede-gede, tergantung kita juga, pintar-pintar kita dalam mengatur keuangan, dalam pengelolaan, dalam pengeluaran. Memang kewajiban pengeluarannya berapa. Pria dengan pendapatan lebih rendah atau tanpa pekerjaan lebih cenderung tidak aktif secara seksual. Seperti juga pria dan wanita yang masih pelajar. Sebab masih banyak anak muda yang tinggal bersama orang tua mereka karena tidak memiliki pekerjaan, sehingga membuat mereka sulit mendapat pasangan. Ini nggak tentu juga ya, ini beda budaya lagi. Kalau di barat memang budayanya itu anak-anak lebih dari 17 tahun dia mau pisah dari orang tuanya, pisah dari keluarganya untuk bisa mandiri. Tapi nggak salah juga di Asia, banyak juga ya di Asia ya, seperti di Indonesia itu nggak semuanya itu mau pisah dari orang tua, dari keluarga. Bukannya nggak mau maju, nggak mau mandiri, tapi ini budaya karena lebih membantu orang tua, lebih mau dekat dengan keluarga. Itu hal bagus juga. Bisa juga kalau ada penghasilan lebih, ya ini membeli rumah sendiri itu nggak ada salahnya, tapi itu ada prosesnya, ada lebih kedekatan, hubungan kekeluargaan kalau misalnya di Asia, di Indonesia. Jadi fleksibel, tingkat fleksibilitas ya, sama sepertinya
Kalau di luar negeri juga tergantung ya, kalau misalnya memang mau dekat sama keluarganya nggak ada yang bisa nyalahin juga. Jadi ini tergantung semuanya, it depends di negara mana, wilayah mana, dengan siapa, dengan budaya bagaimana, tergantung dengan gaya hidup, dengan kebiasaan, dengan apa ya, bisa kita katakan eh, orang-orang itu apa ya, maunya bagaimana gitu. Jangan belum mampu ya, maksain itu beli rumah, itu juga nggak benar. Belum mampu tapi tidak mau mengusahakan, tidak mau berkenalan, tidak mau mengusahakan yang lebih baik, itu kan ya itu masing-masing, beda masing-masing. Tapi belum ada juga yang belum mampu tapi dia lebih percaya, yakin dia bisa maju, nggak ada salahnya juga dia berkeluarga. Menurut saya ya, memiliki keturunan itu semua dibicarain, tergantung kesepakatan, misalnya dengan pasangan kita, dengan ya wanita dengan laki, antara perempuan laki perempuan, tergantung itu, tergantung maunya bagaimana nih ke arah depan, ke arah ke depan tuh bagaimana baiknya. Apakah ya orang tua udah tahu orang tua sakit, orang tua lagi berumur tua, orang tua lagi nggak ada siapa-siapa, kita juga misalnya sayang ya, nanti uangnya kita tabungnya sistemnya gimana nanti untuk misalnya mau beli rumah yang lebih bagusan di wilayah yang lebih bagus, mungkin di Amerika atau di negara lain daerahnya lebih bagus semua, kan nggak ada yang bisa disalahin kan, nggak ada yang bilang itu salah, nggak ada yang bilang itu benar. Jadi bisa aja di negara Indonesia misalnya daerahnya kalau yang bagus, yang jelek, yang sedang gimana, tapi ini naik kepribadiannya itu mau yang daerahnya bagus. Oh ya udah, hati aja berarti nabung dulu deh apa gimana. Who knows? Jadi nggak ada patokannya. Tingkat pernikahan yang sedikit. Psikolog Universitas Negeri San Diego Jen Twen mengungkapkan penyebab lainnya dari fenomena resesi seks adalah tingkat pernikahan yang menurun. Mereka yang menikah umumnya melaporkan lebih banyak aktivitas seksual daripada mereka yang tidak menikah. Oh iya dong, kalau menikah pasif nggak asik lah, buat apa menikah. Saat ini lebih sedikit anak muda yang menikah atau berpasangan, dan karenanya lebih sedikit yang berhubungan seks. Saat ini lebih sedikit anak muda yang menikah atau berpasangan. Oh, maksudnya yang jomblo, yang single, yang belum nikah ya iya. Kecuali orang mau tingkat kemantapan hatinya mau maju ya, mau nikah ya haknya orang. Makanya stres kerja dan kelelahan, sebuah studi tahun 2010 oleh Guy Bodenman dan rekannya menemukan bahwa stres kerja dan kelelahan juga mungkin penyebabnya. Iya, makanya tergantung kitanya mau stres apa enggak, kitanya mau kelelahan bekerja apa enggak. Jangan kaku, jangan harus bekerja begini cari yang kita bisa menikmati hidup. Jangan sampai kita bekerja keras malah kita jadi sakit, jangan kita malah jadi meninggal, nggak lucu. Kita juga ada orang-orang terkasih gitu. Jangan karena gengsi kita jadi stres kerja, karena ya itu lu bisa kerja tapi kita meninggal, kita nggak bisa ngasilin apa-apa, nggak bisa bahagia, nggak bisa punya keluarga, untuk apa? Orang nggak bekerja atau belum memiliki pekerjaan yang bagus yang sesuai dia inginkan, tapi dia mau maju ya terus usahakan, tapi jangan sampai nyakitin badan. Menurut saya begitu ya, jangan sampai buat kita sakit ya udah urusan masing-masing gitulah. Orang-orang bekerja selama sehari-hari yang panjang dan berat, pada akhirnya mereka terlalu lelah untuk mendapatkan mood. Ya iya, orang capek nggak mood. Stres yang dilaporkan sendiri lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan tingkat aktivitas dan kepuasan seksual yang lebih rendah dan penurunan kepuasan hubungan. Gitu teman-teman. Jadi kita harus tentram hidup kita harus bahagia gitu. Kalau kita nggak bahagia, kita nggak bisa maju. Atau enggak kita majunya itu seperti robot, atau enggak kita majunya itu seperti pincang. Cari, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita berusaha, ada waktunya kita untuk maju, untuk semakin maju, tapi tidak terkekang. Jangan sampai seperti kita dirantai, kita disuruh bekerja di rantai itu aja. Itu sama, kalau kita jadi stres segala mau ngapain? Cari yang gak stres lah, cari yang bisa kita maju. Yang maju itu ya maju semua. Kalau teman-teman merasa terbelenggu kerjaan apa urusan masing-masing, kalau nggak mau terjadi perbaikan. Jadi resesi itu
ada ekonomi, ada seksual, semua tergantung orangnya masing-masing. Ada yang orang udah kaya banget, bisa aja tetap resesi macam-macam, atau enggak nanti resesi tiba-tiba, misalnya ada masalah hukum, ada masalah apa, ada masalah kesehatan, itu resesi kesehatan juga bisa loh. Semoga bermanfaat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, komen, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.